Yo, what's up fams? Christopher, tapi hari di sini kita lanjutin lagi. Ini setelah bokap gua nggak ada, udah dari lumayan lama ya, dari bulan Oktober lah, Oktober tahun lalu. Gue bingung gitu mau lanjutin Pastors Kit bentuknya gimana, tapi Tuhan dorong banget untuk bentuk format yang baru, yaitu ngobrol sama sesama anak pendeta. Dimulai dari yang teman-teman yang udah sesama kayak gue gitu, yang bokapnya atau orang tuanya hamba Tuhan atau pendeta tersebut sudah tiada, sudah dipanggil pulang sama Tuhan ke sorga. So, gue mulai akhirnya di bulan ini dan excited banget bakalan ngobrol sama salah satu teman gue yang gue kenal cukup baru berapa tahun lah ya, dan ketemu beberapa kali aja. Namanya Jeremy Rim, anak dari mendiang almarhum salah satu pendeta terkenal dulu di eranya ya, Pastor Jeremy Rim. Namanya hampir mirip sama bapaknya. So gue bakal invite dia. Kita akan ngobrol 3 pertanyaan aja, selalu diharapkan tiap minggu gue dapat teman-teman sesama anak hamba Tuhan, sama anak pendeta specifically, atau mungkin penginjil yang terkemuka atau cukup dikenal orang, dan kita akan ngobrol tentang 3 hal aja ya. Gimana rasanya jadi anak hamba Tuhan atau jadi anak pendeta, specifically dari anak dari siapa gitu ya. Nanti akan disebut nama orang tuanya, dan gimana mestinya jadi anak Tuhan. Dan yang terakhir, pertanyaan ketiga adalah, adakah pesan untuk sesama anak hamba Tuhan, untuk sesama anak pendeta, atau sesama anak penginjil yang lainnya Tuhan. Oke, kita langsung invite our brother. Di mana beliau? Sebentar. Oke, ini dia jagoan saya. Let's go. Man, what up? What up? Hey. Thank you loh buat waktunya. Oh, thank you. I'm honored. Menyempatkan diri di tengah kesibukan. Bakalan seru nih, bro. Gimana? Udah disiapkan jawabannya? Gimana lagi? Udah dong. Surabaya lagi hujan-hujan terus gak? Surabaya lately hujan sih. Cuman karena aku kan lebih banyak di Ngoro ya, daerah Mojokerto. Yeah, Like I work an hour away dari Surabaya, jadi di luar kota hitungannya. Okay. Jadi kalau Surabaya sendiri taunya cuma malam aja. Kalau pas lagi siang gitu, I don't really know. Lu di kantor soalnya ya? Iya. Right. Oke, man. Ini di sini baru hujan. Tadi gede banget, gue sempet kayak, aduh, kalau di sini kalau hujan tuh apa ya, sinyalnya jayus, bro. Cuman puji Tuhan berhenti nih hujannya pas kita mau mulai. So, Tuhan di pihak kita ya. Let's go. Tuhan di pihak kita, bener. Yeah, Ini aku dibilangin sama one of my best friends, si Errol nih, hujan katanya di Surabaya lately. Oke. Mudah-mudahan sinyalnya nggak terpengaruh nih, soal dari kemarin sinyal yang paling terpengaruh kalau di Indonesia kalau Benar. Oke. Perkenalkan diri dulu mungkin buat yang belum tahu. Oke. Iya kan. Aku langsung introduce myself. Yeah, of course. Okay, sure. Yeah. So, hi teman-teman yang ada. Aku JR. My full name is Jeremy Lemuel Rim Jr. Anaknya dari the late evangelist / pastor Jeremiah Rim. Mungkin kalau misalnya yang seumuranku, aku lahir tahun 92 ya. Jadi seumuranku atau di bawahku, most likely nggak akan tahu sih Jeremiah Rim itu siapa. Mungkin orang tua teman-teman yang lebih paham gitu ya. Because like even me myself, I don't really know my dad personally, karena ya he passed away saat aku masih muda banget. Aku waktu itu masih 16 bulan. Setahun bulan lebih. Setahun 4 bulan my dad passed away, so it's only tahu dari cerita-cerita aja, cerita orang gereja, cerita my mom and the people that knows my dad. Ya, jadi ya sebatas relationship with my dad personally gak ada. Tapi cerita. Ya. Beliau ya mungkin bisa perkenalkan sedikit juga mengenai almarhum. Beliau pendiri dari mungkin kan banyak yang nggak tahu, sekalian aja sedikit aja sebelum kita ya kan. Beliau pendiri dari gereja Kristen Perjanjian Baru ya, KPB ya. Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau dikenal sekarang MDC ya. MDC. Masa depan cerah. Yep.
Itu sedikit sih dari mungkin perkenalan dari JR. So welcome. Ini biasanya gue ngobrol sama bokap. Pastor's Kid ini sebenarnya ruang gue buat ngobrol sama bokap waktu itu nemenin karena dia kan biasa ngajar. Terus jadi di rumah terus karena COVID kan. Karena pandemi jadi dia di rumah terus, so daripada dia banyak bengong diam gitu kan mikirin apa gitu. Gue dulu bikin setiap Selasa, Kamis sama Sabtu setiap jam 2 siang tuh ngobrol sama dia pakai ini. Jadi pas kemarin beliau meninggal juga di Oktober tahun lalu, gue bingung gitu nih gue lanjutin atau gimana. Kalau dilanjutin gue ngobrol sama siapa kan gitu. Tapi emang basically dibuat sebenarnya utamanya sebenarnya untuk sesama pastor's kid sebenarnya. Jadi tiba-tiba gue dapet ide aja ketika bokap gue dipanggil Tuhan dan gue pikir mau lanjutin. Salah satu orang pertama yang gue kepikiran tuh lu. So lu terus berikutnya nanti mungkin minggu depan kalau gue dapet bisa juga ngobrol sama Hadasa, anak yang mendiam Petrus Agung. So gue kepikiran dari yang apa yang gue rasain lah, maksudnya udah nggak ada bapaknya gitu kan, tapi sebagai hamba Tuhan yang cukup well known. Dan kayaknya bakal seru, bakal helpful juga buat khususnya sesama PK. Yes. So let's jump to the main. I'm so excited right now. I know, right? Let's do this. So the first question, ini akan ditanyain ke semua sih, semua nanti yang akan gue ajak ngobrol. Pertanyaan cuma 3 ini doang. Sebenarnya yang terakhir bukan pertanyaan sih, lebih kayak pesan-pesan. Jadi yang pertama adalah gimana rasanya, apalagi lu yang 16 bulan bokap udah nggak ada, lu nggak bener-bener nggak tahu dia tuh seperti apa dan kayak gimana, dan lu denger bener-bener dari kata orang, dan gue yakin pasti tekanannya gokil banget dari orang-orang karena lu akan diharapkan menjadi seperti the next, right? Apalagi nama lu ada junior, right? Kalau nama ada juniornya itu pasti somehow diproyeksikan untuk minimal meneruskan, ya kan? Kalau paling nggak sama atau bisa lebih hebat. So, gimana rasanya jadi, pertama pertanyaannya adalah gimana rasanya jadi anak pendeta? Itu dulu, baru nanti mengerucut gimana rasanya jadi anak, jadi Mirim. Oke, tekanannya seperti apa, right? Oke, itu dulu. Siap. Yeah. So, first, kalau ngomong soal jadi anak pendeta, bisa dibilang satu, nggak begitu berasa, karena my dad nggak ada kan. Oke. Selama aku hidup nggak berasa anak pendeta, cuman memang kalau ekspektasi orang-orang begitu. Tadi waktu pulang dari kerja sambil mandi sambil mikirin soal your questions, kepikiran tentang kejadian waktu SD dulu. Jadi waktu SD kelas nggak tahu tuh kelas 2 apa kelas 3 kelas 4 segituan lah. Itu satu kali ujian agama ulangan ya kan. Ulangan hasilnya dibagikan, aku dapat nilai itu 3 kalau nggak 4. Serius. Jelek banget 4. Makanya karena benar-benar parah gitu. Nggak ingat. Cuman yang aku ingat waktu itu saat nilai dibagiin, of course dipanggil dong sama si guru. Yeah. Guru manggil, terus gurunya bilang gini, JJ, papamu itu pendeta. Kok lu bisa? Ulanganmu ini kok dapatnya segitu gitu, dapat 3 atau 4. Agama pula ya? Agama. Papamu itu pendeta, dibilang gitu. And at that point, yang keluar di pikiran adalah satu, iya ya, nilaiku kok parah banget gini ya, padahal setiap minggu ke gereja, ngikut acara-acara gereja, ikut semua, sekolah minggu nggak pernah absen. Karena juga di rumah, aturan di rumah nih, is that you only don't go to church if kamu benar-benar terkapar di kasur. That's it. Kalau misalnya cuma sekedar sakit-sakit yang masih bisa keluar, ya harus ke gereja kalau hari Minggu. Wow. And dilihat dari situ ya logikanya sih kalau pelajaran di sekolah minggu diajarin ya masuk lah. Cuman saat ulangan nilainya jelek itu digituin sama guru. Satu perasaannya yaitu kok bisa ya nilaiku jelek. Yang kedua adalah ada sebelnya juga sama ini guru karena in my mind is that ya papaku pendeta tapi dia nggak ada kok. Aku nggak pernah merasakan itu memiliki papa yang seorang pendeta. I mean I've never experienced that myself. Kan cuma katanya orang-orang. Betul. Sempat keluar di pikiran. So kalau misalnya ditanya rasanya jadi anak pendeta,
Um, nggak berasa yang bagaimana gitu. Soalnya kalau misalnya ngelihat nih ya teman-teman yang lain nih, PKs yang lain, Dan orang mungkin berarti mereka punya pengalaman bisa beda, yang dimana mungkin teman-temannya kalau minggu weekend bisa pergi sama orang tuanya jalan-jalan apa, tapi teman-teman PKs yang lain is that on the weekends mereka nggak bisa jalan-jalan, mereka bisanya ke gereja karena papanya akan sibuk pelayanan di gereja and do all the churchy stuff gitu. Dengan aku sendiri sih aku tidak mengalami itu karena kan my dad nggak yang sampai bukan nggak sampai gitu ya, emang dia nggak ada gitu untuk melakukan hal-hal itu. Tapi tekanan itu ada ya, maksudnya omongan-omongan tekanannya ada kan satu-satunya dong zaman pas masih SD itu, tapi pasti kan sering banget orang ngomong kayak lo anak pendeta kok gini sih, misalnya di pergaulan gitu. Kalau di pergaulan I guess it's been apa ya, kasarnya kayak ingrained atau udah bener-bener mendarah daging. Karena dari kecil kan selalu diajarin untuk have manners, untuk selalu present myself properly. Karena kan my mom dia pun pelayanan, and maksudnya during weekends juga biasanya pelayanan. And she asked me to help her out, kayak misalnya pelayanan di sekolah minggu, paling bantuin my mom buat props lah atau ngapain lah, and selalu pesannya adalah behave supaya bisa bantuin mami. Cuman dari situ kan akhirnya kebawa yang dimana selalu harus mempresentasikan diri sebaik mungkin, jangan sampai kasarnya di depan umum nih ada cacatnya gitu loh. Oke, sekarang kita mengerucut ke pertanyaan yang tadi. Maksudnya ini pertanyaan di balik pertanyaan. So, bagaimana rasanya menjadi anak Jeremy Rim? Omongan-omongan seperti itu nggak? Ini anaknya ini nih, gitu. Misalnya dikenalin sebagai ini anaknya. Iya. Terus ada tuntutan-tuntutan itu nggak? Misalnya sebagai tuntutan sebagai anaknya Jeremy Rim, ya. Di eranya soalnya. Kalau di Indonesia, man, that's just tough. Apalagi pergi ke gereja mana. One of the things that I like to do kalau misalnya pergi-pergi adalah kalau kenalan awal gak ada yang kenalin, gak ada apa, aku cuma ini, oh ya halo JR gitu atau Jeremy gitu. Kalau ditanya-tanya lagi baru kasih tahu nama lengkapnya siapa, Jeremy Rim gitu. Kalau orang ini tahu, dia akan nyadar gitu, dia akan mulai put things together gitu kan, nanyain gitu. Jeremy Rim, JR, ada relation sama Jeremy Rim. Oh ya. Begitu aku bilang iya, biasanya mukanya tuh bisa berubah, ada ekspresi yang berubah, yang tadinya biasa aja jadi matanya inilah, pokoknya it's just fun ngelihat perubahan ekspresi itu. Cuman itu funnya ya, itu serunya. Cuman yang tough is that ya mau nggak mau di mana-mana jadi anggapannya hidup itu kayak di atas pedestal. What pedestal means in apa ya, kayak di atas tempat yang junjungan yang lebih tinggi gitu loh. Atau di dalam rumah kaca yang dimana orang-orang tuh bisa semuanya selalu bisa ngelihat. And jadinya ya itu tadi, mau nggak mau harus selalu jaga nama baik keluarga gitu kan, jaga nama baik my dad, apalagi beliau udah nggak ada. So kasarannya nama baik keluarga itu sudah tidak bergantung lagi sama apa yang dad lakukan gitu kan, bergantung sama next generation-nya nih, sama penerusnya nih gitu loh, sama keturunannya nih yang masih ada sampai sekarang. So jadi ya mau nggak mau di mana-mana harus try to present myself with the proper behavior dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada pandangan-pandangan yang negatif kasarannya. Sebisa mungkin, sediplomatis mungkin gitu ya dalam melakukan segala hal gitu. Suka nggak suka ya? Iya, suka nggak suka. Karena ada momen dimana kita bete, kesel, kayak pengen tapi gue nggak boleh terlalu
Nanti Jadi rasanya tuh harus selalu pakai church face. You know that face when you go to church, pergi ke gereja ketemu sama om tante, meskipun ini di rumah lagi dongkol, ini harus ya halo tante, halo om, ya selamat hari Minggu gitu kan. harus gitu ya. Pokoknya tuh harus ceria, harus cerah terus. Soalnya kalau misalnya nggak ceria, nggak cerah, dianggap waduh ini hidupnya ini nih apa nih bakal banyak omong-omongan yang macam-macam kayak gitu. Betul. Wow. It's kind of hard. So itu the tough part. Tapi gini, go back to the fun part. Ada nggak privileges? Privileges, Karena definitely. jadi anak dari Jeremy, right? Privileges, enaknya jadi kalau kemana-mana selalu ada connection, ada gereja yang bisa dituju. Oke. Ya, jadi kayak dulu zamannya kuliah di Texas. Kalau summer seringkali diajakin main ke San Francisco karena ada yang dulu my dad pernah mentorin gitu loh. Oke. And mereka di sana sekarang udah ada gereja, mereka they're thriving. Terus jadi kalau misalnya pas lagi summer, lagi liburan, biasa diajakin ke sana. Jadi ada keluarga di kasarnya di mana-mana lah. Even sekarang. Iya. Sekarang pun kan misalnya aku ke gereja lain pun gitu ya, di saat mereka ada pernah bersentuhan dengan my dad, di situ jadi connectionnya bisa enak, jadi bukan kayak orang yang benar-benar stranger gitu loh. Betul. Tapi berasa kayak keluarga di mana-mana gitu ya, somehow ya. Iya benar. Dia kayak tahu gitu. So that's the fun part. Kadang mereka ngomongin gitu, kalau gue ya, kadang gue pelayanan. Terus diundang di situ lagi kan, dia bilang terus papa kamu dulu yang rintis nih di sini gitu. Iya benar. Kamu tuh dulu masih segini gitu kalau Iya. Dulu om gendong-gendong, dulu om bawa ke sini, tante bawa ke sini gitu kan. Iya betul. Iya. That's good. Nggak, kenapa gue kutip ini? Kenapa gue brought up ini? Karena most of PKs gue perhatiin mereka selalu melihatnya the tough parts-nya. Ya. Mereka jarang embrace dan jarang mensyukuri privileges-nya. Dan itu yang bikin jadi lebih berat sebenarnya. Karena pasti ada lah, maksudnya kalau orang tua kita ya entah masih ada atau udah nggak ada gitu ya, mereka hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan, pasti kan mereka jadi berkat ya. Dan mereka jadi berkat sedikit banyak kita yang akan menikmati sebenarnya berkat tersebut gitu. Karena benar. Cinta itu kan berbalas cinta umumnya gitu loh. That's true. Karena the love that he atau she gave, yang mereka berikan kepada orang-orang itu, cinta itu akan dibalaskan kepada generasi berikutnya biasanya. Dan itu yang gue rasain at least ketika bokap gue meninggal kemarin kan. Di hari meninggalnya 3 hari itu benar-benar semuanya disupport sama benar-benar hamba-hamba Tuhan yang kadang gue juga nggak tahu. Kadang gue ternyata kayak ini ternyata deket banget. Jadi tuh semuanya tuh mereka tuh keroyokan gitu maksudnya. Ya. Berusaha ini dan semuanya gue ngeliat kayak ini dia pada akhirnya emang sebagai hamba Tuhan gitu ya, kita hidup ketika kita jadi berkat pasti kita akan diberkati kalaupun bukan kita yang rasain, generasi berikutnya minimal keluarga benar. Dan itu yang pengen gue angkat juga, karena kalau nggak kita cuma ngobrolin suka duka, dalam artian dukanya melulu yang paling gede dibanding suka juga ada gitu. Kalau ngomong sukanya lagi, seringkali kalau makan di luar tiba-tiba bill-nya udah dibayar. Exactly. Itu sering juga. Yeah. Especially kalau pergi sama mom ya. Misalnya makan lagi berdua gitu, or with my sister, kita bertiga. Tiba-tiba di luar lagi makan, selesai makan, udah bill-nya udah di-cover gitu. Itu kan sekalian, itu kan buah dari tadi ya, maksudnya pelayanan kan. Benar. Pasti benar. Dan jadi berkat, pasti mereka juga rindu, apalagi bertumbuh dalam, dulu papa kamu yang ketika saya lahir tuh saya diserahinnya tuh bapak kamu yang berkatin misalnya gitu. Sering banget kayak gitu, dan ketemunya udah gede ternyata hampir seumuran, terus kita lagi ngerjain proyek apa tiba-tiba ngobrol gitu, gue kayak wow. Tapi ya itu dia, pada akhirnya ya Tuhan gak pernah berhutang sih ya pada akhirnya, maksudnya sebagai hamba Tuhan itu benar-benar Tuhan yang memberikan upahnya yang pasti di sana, dan seringkali di sini juga bisa dirasain sama kita next gen. Dan ini leads to the question man. Leads to the second question, kayak tadi lu bilang kan kita punya somehow kayak tekanan, jadi mesti behave, mesti apa as a PK gitu sebagai anak pendeta. Tapi gue yakin tekanan ini cuman berapa persen membiasakan atau mengkondisikan kita
kepada tekanan yang sebenarnya, yaitu menjadi anak Tuhan. So, ya kan, itu pada akhirnya lebih berat lagi jadi anak Tuhan dibanding cuma jadi anak pendeta gitu ya. Dibanding cuma jadi anak hamba Tuhan, jadi anak Tuhan itu lebih berat lagi, dalam artian kita bawa nama besar Bapa kita yang di sorga. Ya, bawa nama besar, benar-benar reputasi Yesus Kristus di kehidupan kita gitu. Kayak kayak gue dulu tuh, gue kuliah di UPH dulu kan. Dan ketika gue naik motor pakai jaket UPH, biasanya naik motor gue lebih behave daripada gue pakai jaket yang lain gitu ya, karena gue bawa nama besar. Iya. Kampus gue, karena anak UPH gitu tuh, maksudnya kayak gue selalu dan itu juga mengkondisikan gue, akhirnya mengingatkan gue bahwa lu tuh anak Tuhan, lu bawa nama besar Bapa lu yang di sorga gitu, dan itu tekanan yang lebih besar lagi. So gue gak akan nanya gimana rasa jadi anak Tuhan, karena ya kita anak Tuhan, kita harus terima kenyataannya itu, dan kita harus mensyukuri justru status itu. Tapi gimana mestinya menurut lo gimana mestinya kita jadi anak Tuhan? Gimana mestinya kita jadi anak Tuhan? Jadi anak Tuhan mestinya, kalau buat aku sih, pasti lah ya. Kenapa? Pasti behave lah, udah pasti ya. Behave exactly. Pastinya behave, yes. And in every family pasti ada aturan-aturan main yang berlaku di dalam keluarga itu. Meskipun setiap keluarga mungkin punya aturan yang beda-beda gitu kan ya. And expectations juga pasti ada. A simple contoh gitu. Last time aku sempat satu kali pelayanan, and mirip kayak gini pertanyaannya, gimana rasanya hidup itu jadi anaknya Jeremiah Rim. And saat aku share, ini waktu cell group gitu ya. Ada satu anak, dia bilang gini, aku ngerasain itu juga sih. And honestly saat itu aku benar-benar nggak tahu ini anak dari keluarga yang seperti apa. Tapi at the end of it, sebenarnya aku realize it's not about dari mana keluargamu berasal. Tapi setiap orang di dalam hidup mereka pasti ada expectations yang diberikan dari keluarga masing-masing. And ada tuntutan dan ada harapan dari keluarga masing-masing. Mau mereka dari keluarga yang ternama, mau mereka dari keluarga yang biasa aja, tapi tetap tuntutan dan harapannya pasti ada. And di situ it made me realize bahwa dimanapun kondisi kita, yang pastinya berasa tuntutan paling besar, harapan yang paling besar adalah dari orang yang terdekat di kita. Dan saat kita sebagai anak Tuhan, gimana sih mestinya kita hidup sebagai anak Tuhan ini? It all depends on gimana hubungan kita sama Tuhan, balik lagi. Di saat kita sebagai anak Tuhan, kita benar-benar Tuhan ini sebagai Bapa kita, disitulah tuntutan sebagai anak Tuhan berasa berat nih. Tapi di saat kita jauh dari Tuhan, di saat kita menjauhkan diri dari Tuhan, tidak menempatkan diri kita sebagai anak Tuhan, di situ mungkin tuntutan sebagai anak Tuhan nggak seberat itu. Tapi mestinya sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Aku percaya banget sama yang sama ini. Is it Philippians or Ephesians? Cuman di situ Efesus rasanya. Di Efesus itu menjelaskan tentang gimana sih kita ini sebagai manusia yang tadinya kita ini bukan siapa-siapa, yang tadinya kita budak dosa, yang tadinya kita hamba, nggak ada artinya, tapi karena Yesus, dia rela benar-benar turun, melepaskan kealahannya jadi manusia, jadi domba tebusan itu. Betul. Dan dia angkat kita yang tadinya kita ini nggak ada harganya. Even kita mau mendekatkan diri sama Allah itu impossible karena manusia berdosa dan Allah itu kudus. Dan kekudusan dan dosa tidak bisa bersatu. Betul. Tapi because His love, akhirnya kita diangkat, kondisi kita diubahkan, kita ditebus yang tadinya tidak berharga menjadi sangat berharga. Sampai Allah tuh rela turun ke dunia, sampai Allah tuh rela memberikan anaknya. And
di Efesus itu dijelasin juga tentang Christian living itu harusnya seperti apa, Christian household itu harusnya seperti apa. Yeah. And at the end of the day, it all comes back to the first and greatest commandment. Love the Lord your God Yeah. with everything that you got. Yeah. Yang kedua ya kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yeah. So, At the end of the day, bagaimana mestinya kita ini hidup sebagai anak Tuhan? Sebenarnya balik-balik lagi ke situ. Karena saat kita mengasihi Tuhan, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan keseluruhan hidup kita akan memiliki kehidupan yang benar-benar bagus. Bukan cuma di mata Tuhan, tapi di mata manusia juga. Karena saat kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Of course dong. Kita mau melakukan apa yang Bapa kita punya expectations for us. And expectations dari Bapa kita, nggak mungkin expectations yang cuman mediocre, yang biasa-biasa aja. Bukan expectations yang jelek, tapi of course expectations dari Bapak itu pasti yang terbaik. Kalau ini Bapak jadi punya pendidikan cuman sampai SMK, of course si Bapak ini punya expectation untuk anaknya bisa S1, bisa S2, bahkan S3, lebih tinggi. Kalau ini Bapak pekerjaannya terbatas hanya di pengemis jalanan, of course si Bapak punya expectations untuk anaknya bisa punya pekerjaan yang lebih baik. Betul. Kalau ini Bapak punya, even dia punya perusahaan yang besar, he started a company, of course Bapak punya ekspektasi anaknya at least bisa setara sama bapaknya. Karena dia bapaknya, karena dia tahu apa yang selama ini dia sudah berikan sama anaknya. Wow. That's why dia berani punya expectations kayak gitu. And saat kita menempatkan diri kita sebagai anaknya Tuhan, Allah Bapa kita yang luar biasa itu, Bapa kita yang menciptakan alam semesta, Bapa kita yang punya resource-nya, you name it. Dunia ini dia ciptakan cuma ngomong aja. Yeah, exactly. Of course, expectation dari Bapa kita gede. Tapi itu bukan cuma sekedar expectation saja, tapi Bapa kita siap untuk support. Yep. Dia memampukan kita untuk mencapai. Yes, that's why He gave us the Holy Spirit for us to be able to do that, supaya kita bisa menghidupi kehidupan yang Dia punya set that standard for us. Mainly Jesus Christ ya. Pada akhirnya kan orang nanya, Tuhan pengen gue jadi kayak gimana sih kak? Pertanyaan sering muncul kan. Gue bilang ya lu jadi kayak Yesus. Sederhana. Kalau dari Yesus ke Yesus tuh gimana ya? Lu baca aja tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ikutin aja. That's why kita disebut Christian. Ya kan, Christian doesn't mean follower of Christopher kan di Instagram, right? Christians means follower of Christ. Jesus Christ. Okay? Yes. Dan pada akhirnya ya target kita itu jadi seperti Kristus. Targetnya adalah keserupaan dengan Kristus. Banyak orang yang tersesat di jalan yang benar sampai masuk bahwa targetnya itu nanti mati masuk surga. Buat gua itu benar-benar bonus banget, maksudnya place atau tempat nggak akan se-matter itu. Yang penting targetnya itu keserupaan dengan Kristus. Artinya bukan nanti mati masuk surga, tapi dari sekarang hidup buat kerajaan surga. Gue selalu bilang. And it's not also about ini apa namanya? If I do this, then I'll get that. Karena saat kita benar-benar when we love our dad, saat kita mengasihi orang tua kita akan lakukan itu out of love. It's not out of kalau aku melakukan ini, maka orang tuaku bakal kasih aku makan, bakal kasih aku uang jajan, bahkan kasih aku tempat tinggal. It's not about that. Tapi justru kita melakukan ini because I love my parents. That's why I do it. Because it's gonna please them. Dengan aku melakukan ini, aku bisa membanggakan mereka, aku bisa bikin mereka senang, aku bisa bikin orang tuaku ini tersenyum gitu loh. Saat mendengar, melihat. Ya nggak sih? Yes, benar. Itu sukacita terbesar kita sebenarnya. Dan itu emang yang Tuhan rindukan. In the end of the day, not religiously but relationally. Itu yang Dia pengen. Exactly. Dan itu yang paling harus ditekankan. Cuman ketika fokusnya jadi berakhir, surga itu tempat, somehow lu cuma pengen kabur dari neraka, menghindari neraka dan pengen masuk surga. Buat gue jadi salah kaprah aja gitu. Maksudnya kayak lu gini, kayak satu perempuan deketin satu laki-laki karena pengen rumahnya yang mewah, tau gak lu? Nanti ya, kayak lu deketin Tuhan buat surga. Lu gak pengen Tuhan, lu pengen surganya, ngerti? Buat gue problematik. Buat gue itu yang menjadikan kita gak mendekati Tuhan sebagai seperti anak dengan papanya.
punya kerinduan untuk membahagiakan, membanggakan, membuat dia tersenyum, right? Kita melakukan semuanya itu tadi, takut masuk neraka, takut kena azab, takut nggak diberkati, ya kan, takut semua, out of fear, fear of missing out somehow, entah nggak dapat duit jajan atau hidupnya dipersulit misalnya ya. Jadi ketakutan itu yang buat kita jadi nggak relationally seperti yang Tuhan rindukan. Padahal yang Kristus upayakan, ya gue selalu bilang yang Kristus upayakan gini. Makanya sampai Rasul Paulus yang dituduh bikin agama Kristen. Kenapa? Karena Yesus nggak bawa agama baru. Dia emang nggak mau bikin agama, dia mau memulihkan hubungan. Karena yang putus ketika manusia berbuat dosa itu hubungan. That's good. Agama belum ada dulu di taman. Ngerti kan? Satu-satunya Tuhan gak ciptain ya agama sebenarnya. Di taman Tuhan ciptain Adam, Hawa, sama seluruh dunia. Nggak ada agama di situ, cuma ada Tuhan sebagai Bapa, mereka sebagai anak-anaknya, sampai hubungannya sedekat ini loh, sampai setiap kali sore itu Tuhan tuh jalan di taman nyariin anaknya. Gimana housework today? Udah berapa lama yang udah berapa binatang yang lo kasih nama gitu sampai hari ini, right? Hubungannya segitu intimate, tapi ya dosa itu merusak itu. So Yesus datang untuk memulihkan hubungan, emang bukan untuk bikin agama baru. Jadi ketika kita dekatannya jadi religius, sebenarnya sedikit banyak kita mislead sih sebenarnya. Dan But this is the tough part though. Sorry, lanjut. Tapi ini hal susahnya karena seringkali saat kita hidup, aku baru aja kayak a week ago or 2 weeks ago ngobrol-ngobrol sama beberapa orang di keluargaku. And we realized bahwa di keluargaku ini cukup banyak yang tidak merasakan kehadiran seorang ayah. Oh. Either ayahnya nggak ada, my case, karena he passed away. Okay. Ada juga yang karena ayahnya tidak berfungsi sebagaimana harusnya. Oh wow. And when we think about it in this kind of perspective, ini yang bikin susah untuk kita bisa benar-benar punya mindset yang benar, punya pemikiran yang benar tentang bagaimana hubungan antara seorang anak dengan ayahnya itu harus terjadi. Iya. Because we somehow clueless ya, karena nggak ngalamin gitu. Dan jadi nggak tahu gimana gitu. Exactly. Iya. Karena sekarang from my case, aku pun dulu untuk pertama keluar mustache sama beard gitu. Aku nggak tahu caranya shave. Shave, oke. It's that sad gitu loh. Yang harusnya itu sebuah hal yang normal dilihat sama seorang anak di saat ayahnya tuh present. Betul. Aku harus cari itu online. Gimana sih caranya shave? Ada cara yang benar nggak sih? Ada cara yang salah nggak sih? Soalnya kan, nanti kalau misalnya salah bisa ingrown hair tuh, bisa nanti inilah gitulah gitu kan. Jadi aku cari tahu benar. And how do I treat women properly? Itu nggak ada. I have to learn it through YouTube. I have to learn it through penggalian sendiri. Benar. Dan itu nggak nampak, nggak ada secara real yang aku bisa lihat sehari-hari. Bagaimana hubungan antara seorang suami dengan seorang istri ini bisa harmonis itu seperti apa? I don't know. Wow. And I guess yang bikin hubungan antara kita sama Tuhan itu susah, itu karena balik lagi at the end of the day, it all comes back to sin. Kita punya role model jadi akhirnya kitanya ya. Ya, dan kalaupun ada, karena adanya dosa itu, sesuatu yang bagus yang Tuhan desain, itu jadi rusak karena dosa. Ya. And kalau kita melihat bahasa kayak distorted ya. Benar, distorted. Yang nggak utuh lagi. Distorted lu kayak bilang. Iya. Wow. Jadi kayak ngeblur, kayak rada penceng-penceng gitu. Betul. Wow. And even when we look in the media, kita lihat di media pun, most of the times I would say 95% plus, hubungan yang ditunjukkan di media adalah hubungan yang rusak. Iya, bukan betul. Hubungan yang baik itu seperti apa. Setuju. Hampir setiap film, jagoannya akhirnya malah binatang piaraan ya bro. Bukan bapaknya. Bapaknya kan? Ya. Benar. Nggak penting siapa bapaknya, kayak Homer Simpson gitu yang nggak tahu mau ngapain, malas-malasan. Ya.
gitu. Yeah. Itu terus yang dipampang. Bayangin kita mau belajar kayak tadi kan, misalnya kayak lu kan nggak punya gitu ya, karena papa udah nggak ada. Lu mau ngeliat di TV yang dimunculin begituan gitu. Ya kan, lu lihat di media yang dimunculin begitu. Jadi akhirnya makin distorted sebenarnya sampai ya kan, sampai kita mengenal Kristus. Ya, the most interesting thing sebenarnya ya, ketika gue sadari gini, ketika gue punya anak gitu ya, gue baru menyadari Tuhan nggak pernah ajarin kita gimana cara jadi bapak. Karena Yesus ngajarin kita gimana cara jadi anak, ya kan? Ya kan? Akhirnya, dan dia mengajarin kita jadi anak. Akhirnya gue sadarin gini loh, sering kali, most of the times anak yang baik akan jadi one day ayah atau ibu yang baik. Jadi Yesus ngajarin kita tuh jadi anak, dan tadi mengembalikan sesuatu yang indah yang distorted tadi karena dosa, hubungan anak dengan papanya. Yesus selalu dia bilang, makananku atau rezeki saya, hoki atau sukses bagi saya tuh menyelesaikan pekerjaan yang dia berikan buat saya dan sampai akhirnya gitu. Selalu kan kata-kata itu ya. Dia itu sama saya itu satu, dan kata-kata itu selalu hubungannya akhirnya dikembalikan, dipulihkan gambarannya melalui Kristus sebenarnya. Dan that's the beauty of Christianity sebenarnya. Gini, speaking of ya, mumpung tadi lu balik lagi gitu, bilang bokap nggak ada, jadi nggak ada teladan gitu. Gini, nyokap sering ceritain nggak sih bokap dulu kayak gimana? Sering. My mom sering banget dia cerita. Even she wrote a book about my dad. Jadi biografi gitu ya. Biografi about my dad. And memang my mom waktu itu tulis buku itu. Yang itu mama yang tulis. Yes. Yang di foto-foto itu kita berdua itu. That's the book that. Benar. Itu buku mamiku tulis. Butuh waktu yang panjang, butuh proses untuk dia juga. It's a healing process for her. Cuman dia tulis buku itu sebagai intinya nge-recap tentang kehidupan my dad, yang dimana mungkin nanti my mom bisa lupa. That's why dituliskan di buku itu kisah-kisahnya. Jadi pretty much as a legacy juga kali ya. So, kenapa? Ya, as a legacy, pretty much as a legacy, minimal biar iman bokap tuh bisa sampai ke lu gitu. Maksudnya karena kan 16 bulan lu kan papa udah nggak ada gitu kan. That's interesting. Jadi buku itu salah satunya ditulis untuk menceritakan ke aku gitu loh. Dad itu kehidupannya seperti apa yang dia lakukan, like those kind of stuff. Cuman of course mom cerita banyak juga. Daddy itu dulu gimana, orangnya tuh seperti apa, kesukaannya dia apa. Maksudnya dari mami sendiri banyak sekali yang diceritakan. Of course inspiring, of course I wanna be like him someday. And ya aku bersyukur gitu, sampai sekarang pun aku bisa melayani Tuhan, aku dapat kesempatan untuk bisa preaching juga, aku dapat kesempatan untuk bisa bermusik juga, aku dapat kesempatan untuk bisa connect with people and all that stuff. Ya aku bersyukur banget gitu loh, that I can do something that's like him. And seringkali memang orang punya ekspektasi kan, kayak yang dibilang tadi, pasti ini nih harus jadi kayak dadinya ya, harus lebih hebat ya dari dadinya ya. Oh, tante doain atau oma doain kamu dapat double portion, double anointing gitu. Jadi dengarnya seneng, tapi jalaninya tuh rasanya makin berat gitu. Harus double soalnya ya kan. Kalau Daddy dulu kasarnya kalau dia bikin satu bisa khotbah ke 200.000 orang, berarti kalau double aku harus 400.000 dong. Oh man, that's such a pressure gitu, pressure gede banget. Khotbah di TikTok bro, bisa. Khotbah di TikTok bisa nyampe nanti yang nonton 400.000. Cuman aku bersyukurnya adalah meskipun pressure-nya kayak gitu, tapi my mom sendiri she realize kalau aku ini nggak exactly like my dad. Kalau my dad itu orangnya my dad dia orangnya lebih yang dominan, yang lebih kolerik gitu. Betul. While me, aku lain.
sama-sama people person, cuman aku lebih ke sanguinnya, lebih ke yang happy go lucky modelnya gitu loh. And ya sometimes itu juga yang bisa bikin tension di rumah karena kan mami sendiri punya expectation, cuman akunya stylenya yang berbeda. Jadi ya of course itu pasti ada lah ya. Cuman ya itu bersyukurnya masih bisa tetap melayani Tuhan, masih bisa tetap denger legacy yang Dad itu udah berikan kayak gimana. Meskipun aku nggak punya personal relationship with him, tapi dari ceritanya orang-orang, dari ceritanya my mom, I can know him secara personal in a way gitu. That's so good, so good. Oh ya, speaking of Dad gitu, lu udah banyak gini. Have you lu dengerin gak sih banyak khotbah bokap lu gitu, lu dengerin gak sih? Khotbahnya my dad, penasaran banyak juga, dengerin. He's one of the best di eranya gitu ya, maksudnya. Ya. KKR beliau tuh selalu diceritain sama hamba Tuhan yang sekarang yang adalah produk dari ikut KKR itu. Mungkin dia lagi cuma aju altar kloto warna. He's a preacher man, you know. Kayak buat gue. Dan lu denger gak sih? Denger a lot gak sih? Dibilang dengerin banyak, nggak juga sebenarnya. Karena I guess ini ya, apa namanya, aku nggak mau bohong. Karena faktanya adalah di saat kamu punya something yang extremely valuable, seringkali kita nggak appreciate itu as segitunya gitu loh. Alright. And I guess itu something yang apa ya, something yang ya sekarang aku sadarin gitu loh. Anggapannya selama ini kita punya mobil gitu ya. Okay. Ya kita nganggap mobil itu sebuah hal yang biasa. Tapi saat orang lain itu punyanya sepeda pancal doang, atau sepeda motor doang, mobil itu jadi terlihat sebagai sesuatu yang wow, yang pasti dipakai terus nih mobil gitu loh. Yeah. We as humans have tendencies to take things for granted, berarti ya. Benar. Tapi aku pun terkadang kalau misalnya pas lagi down, lagi bener-bener kasarnya butuh support yang ekstra gitu, kadang suka cari gitu. Mana sih ini khotbahnya Dad kayak gimana, dengerin. And di situ seneng juga, apalagi kalau misalnya pas denger ada waktu itu beberapa khotbah yang ngomong, oh ya saya barusan punya anak, namanya Jeremy, gini. Wah itu rasa kayak, oh my dad preaching about me gitu loh, ngomong di mimbar tentang aku gitu. Ya, itu jadi something yang, it just makes me happy, berasa kayak I have a relationship with him, even though aku nggak pernah ketemu. It's hard ya, 16 bulan ya lu pas 16 bulan. So, jadi nggak ada memori. Pas lagi meninggal tuh ya, berarti masih muda banget ya. Kayak. Jadiku meninggal 41, 42 ya. 41-42an. 41 ya. Wow. And he's one of the greatest at his era. So I have picture kemarin dikirim sama Pastor Tommy kan. Nyata ada bokap gue di belakang. Kayak bokap gue sering cerita juga kayak, kamu pelayanan di MDC ya? Iya dulu gini. Pasti cerita tentang papi. Pelayanan bareng dulu, pernah isi retret bareng, jadi pembicaranya ada 2, salah satunya beliau, terus pernah isi KKR bareng di mana. So dari situ aja, dan seneng banget sih bisa connect sama lu, kayak di 2018 gue bisa connect dan excited. Gue selalu somehow, karena mungkin ada persamaan banget kali, persamaan nasib kali somehow yang rasa ketika gue tuh punya somehow kayak concern dan perhatian dan juga kasih khusus kepada teman-teman sama anak pendeta gitu somehow. Nah, gue ngeliat tadi most of them ngelihatnya tuntutannya, ngelihatnya hal yang dukanya dibanding sukanya, padahal banyak banget privilege yang banyak sukanya anugerahkan melalui kesetiaan orang tua kita melayani Tuhan. Dan itu yang mesti kita syukuri. At least ada satu yang gue selalu ngiri dari bokap gitu, gue ngiri banget penyertaan Tuhan atas hidup dia. Somehow gue bilang, gue pengen yang itu, kata Tuhan, kalau mau sini datang. Come to me, dan lo dan sampai detik ini yang gue rasain. So man, it's been an awesome time. Tinggal beberapa waktu lagi, somehow berapa menit, kayak lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman sesama
anak pendeta atau sama anak hamba Tuhan? Ada pesan-pesan khusus nggak? Dari lo personal aja nih, dari hati lo. Oke, personally kalau dari aku buat sesama PKs, jangan terlalu dengerin katanya orang-orang di sekitar kalian. Orang pasti punya ekspektasi macam-macam, orang pasti banyak maunya. Tapi at the end of the day, yang kita mau senengin itu Tuhan. Wow. So as long as we're in His path, di jalannya Tuhan, itu yang paling penting. Meskipun mungkin at this time itu seakan-akan kita itu benar-benar di luar jauh banget gitu loh dari ekspektasinya orang-orang. Tapi saat kita benar-benar dekat sama Tuhan, saat kita benar-benar bergantung sama Tuhan, saat kita benar-benar fokusnya cuma satu, I just wanna please my dad yang adalah Yesus Kristus, Allah Bapa kita di surga. Di saat itu fokus kita dan kita benar-benar menjalani itu, that's what matters. Nggak usah peduliin apa kata orang. Even sometimes di rumah pun orang tua kita bisa punya ekspektasi yang macam-macam, yang menuntut kita A, menuntut kita B. Tapi saat kita ikut tuntutannya Tuhan, saat kita ikut apa yang Tuhan expect, pastinya nantinya itu even orang tua kita akan sukacita, orang-orang di luar sana yang punya ekspektasi macam-macam akan ikut sukacita dan terberkati dengan ketaatan lo. Terberkati, benar. Because balik lagi, rancangannya Tuhan lebih besar daripada rancangan manusia. Dan saat kita mengikuti rancangan Tuhan, rancangan manusia nggak ada apa-apanya. That's good. Wow. Thanks, man. That's so precious. That's the perfect way to end this chat meetup. Thank you, man, for your time. Gue senang banget. I'm honored. Sama-sama lah, sama-sama. Thank you ya. Mungkin kita akan Thank you so much. Jadi waktu kemudian ngobrol-ngobrol kayak gini. Of course. Yeah. Stay healthy, man. Kerjaan beres. Thank you. Terus salam buat mami, buat adik, buat you too. Stay safe. Stay healthy. This such a fun talk. Bener nih ada yang komen. Talk. So teman-teman semua mudah-mudahan Pastor Skate kali ini bisa memberkati apapun yang kita sharing, apapun yang dibagikan sama khusus JR dan yang pasti Tuhan juga ngomong lewat kita berdua dari obrolan ini bisa menguatkan teman-teman, menghiburkan dan memberikan juga semangat, motivasi buat yang mungkin ada yang lagi ngedown karena berbagai tekanan dari sekeliling, bahkan dari orang tua sendiri. Ya tadi apa yang JR bilang di akhir benar-benar powerful banget. Pada akhirnya kita bertanggung jawab sepenuhnya sama Tuhan. So pada akhirnya gue selalu ngingetin diri gue bahkan dan semua orang lain bahwa yang nanti akan menghakimi kita di pengadilan terakhir itu Tuhan, bukan orang. So if you live by people's approval, you will die by their rejection. Kalau lo hidup karena pengakuan manusia, lo akan mati karena ketika mereka nggak mengakui lo. Tapi kita hidup karena apa kata Tuhan, apa kata approval yang kita cari. Pujian tuh nanti one day adalah sabaslah hai hambaku yang baik dan setia, kau setia dalam perkara kecil, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan itu yang kita nantikan gitu. Sekali lagi Jar, man, thank you so much. Thank you so much. Boleh nggak pimpin doa, bro? Maksudnya buat sure. To end this session. Thank you, man. Thank you so much. Let's pray. Lord, thank you for today. Thank you buat waktu yang kita punya bisa obrolin tentang kehidupan kita sebagai PK. And Lord, biar apa yang diobrolin malam ini bukan cuma sekedar jadi obrolan belaka, bukan cuma jadi sekedar obrolan buat PK saja, tapi bisa jadi berkat untuk setiap orang yang nonton di sini, karena at the end of the day kehidupan kami itu bukan cuma berdasarkan siapa orang tua kami dan apa yang mereka expect dari kehidupan kami, tapi at the end of the day kami adalah anak-anak-Mu dan kami hidup sesuai dengan jalan-Mu, supaya kami Tuhan bisa menghidupi kehidupan kami sesuai dengan apa yang sudah Engkau rencanakan, dan dengan demikian Tuhan, nama Bapa kami yang di surga yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, biarlah kehidupan kami terus Engkau bentuk, kehidupan kami terus Engkau pimpin, Roh Kudus-Mu yang terus berjalan bersama dengan kami, menguatkan kami, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, supaya kehidupan kami bisa jadi terang, jadi garam dimanapun kami berada. Thank you Lord, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen.
Amen. JR, thank you so much, man. Thank God you so much. bless. Salam buat keluarga ya. Yeah, man. Sama-sama. Bye, bro. Thank you. Bye-bye. Thank you for tuning in, guys. God bless you. Sampai jumpa di next Pastor Skit.